Bisa katakan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa bukan tanganku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Kau bisa merebut senyumku, tapi sungguh tak akan mau. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia semua itu kita, yang kuat itu kita. Bersama semua itu kita, yang kuat itu kita. Kau bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalannya. Manusia itu kita, Wis aku nganu. Mungkin hanya ikut-ikutan gitu ya mungkin pertanyaannya ya. Iya itu. Gitu ya. Nah, jangan ya kayak tadi dulu ya di poin yang pertama yang jangan sampai kita melihat orang, terus kita tahu baik orang lain. Kau bisa merobek hatiku, tapi aku tahu obatnya. Manusia semua itu kita, yang kuat itu kita. Bersama semua itu kita, yang kuat itu kita. Bisa hitamkan putihku, kau takkan gelapkan apapun. Kau bisa runtuhkan jalanku, kan ku temukan jalannya. Manusia semua itu kita, yang kuat itu kita. Semua itu kita, yang kuat itu kita. Bila
manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia-manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Itu kita manusia kuat. Itu kita jiwa-jiwa yang kuat. Kita tak bisa patahkan kakiku, patahkan ku rebut senyumku, hitamkan putihnya hatiku, tapi tidak mimpi-mimpiku. Enggak lah, Re. Sinau kok. Apa, Pi? Enggak aku nyala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dalam acara webinar Psikologi Anak dengan tema pelaksanaan asesmen pada anak berkebutuhan khusus. Perkenankanlah kami selaku pembawa acara untuk memperkenalkan diri. Saya Agung Sofyan Darmadi yang akan memandu jalannya acara pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Joko Indarjo, ST, selaku pimpinan Lembaga Devastu. Yang kami hormati Ibu Tunjung Praharanin, TDSPSI CHCHT, selaku Kepala Sekolah Khusus dan Rumah Terapi Devastu Klaten. Yang kami hormati Bapak Suswanto Heru Purnomo, SPSI MID, Widyaswara
P4TK, dan PLB Bandung. Narasumber webinar psikologi pada hari ini. Yang kami hormati seluruh peserta webinar psikologi anak Selasa 8 September 2020. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan ihsan, serta kesehatan, sehingga kita semua dapat berkumpul di acara yang barokah ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang insya Allah akan memberikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Kami mengucapkan selamat datang dalam acara webinar psikologi anak dengan tema pelaksanaan asesmen pada anak berkebutuhan khusus. Acara ini diselenggarakan oleh Sekolah Khusus dan Rumah Terapi The Fastu Klaten bekerja sama dengan P4TK, TK, dan PLB Bandung, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah, jurusan PLB UNY, Pendidikan Khusus dan Pusat Studi Difabilitas atau PSD UNS, BEM Fakultas Psikologi dan Kesehatan Unwida, Yayasan Bina Anggita Yogyakarta, dan Inklusi Center Kecamatan Karanganom atau ICKK. Dan disponsori oleh Sekolah Khusus dan Rumah Terapi The Fastu Klaten, Indarci Kontraktor Syariah, by Agustus Designer, CC Enli Fashion by Tunjung Hanin, 3M Event, Trixie, Jambo Fashion, Sekolah Khusus Islam Terpadu Al-Mufti Tangerang, Klinik Tumbuh Kembang Al-Novitas Letter, Bank Klaten, Kit Cakra Husada Klaten, dan The Fastu Klaten, dan Luxury Interior. Sebelum memasuki acara pada hari ini, perkenankanlah kami selaku pembawa acara membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan tata tertib. Yang ketiga, pembacaan CV. Yang keempat, materi yang akan disampaikan oleh Bapak Suswanto Heru Purnomo, SPSI MED, Widyaswara P4TK, TK, dan PLB Bandung. Kemudian yang selanjutnya tanya jawab, kemudian penutup webinar, dan penutup acara dan pengumuman. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan, mari kita awali acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum memulai acara webinar, kami akan memberitahukan beberapa tata tertib yang harus dipenuhi oleh peserta. Tata tertib, peserta dimohon memasuki ruang Zoom meeting 60 menit sebelum acara dimulai. Peserta dimohon menonaktifkan telepon saat tidak berbicara dan mengaktifkan kembali saat berbicara. Hindari 2 perangkat video conference dalam satu room. Peserta menggunakan identitas, nomor absen, dan nama lengkap saat memasuki room Zoom meeting dan rename terlebih dahulu apabila masih menggunakan nama perangkat. Peserta yang ingin bertanya, silahkan personal chat ke moderator terlebih dahulu. Peserta mendapatkan e-certificate apabila mengikuti dan mengisi absensi selama sesi webinar dan akan dikirim melalui email peserta. Peserta dimohon mengisi absensi melalui link Google Form yang akan di-share oleh panitia.
Fasilitas tertentu akan diberikan kepada 150 peserta pertama yang mengikuti 6 sesi webinar sesuai dengan link yang telah diisi pada saat mendaftar. Tayangan ini live di channel YouTube SKH dan RT Devastu Klaten. Sebelum memulai acara inti, kita akan melihat video profil dari sekolah khusus dan rumah terapi Devastu Klaten. Dan Rumah Terapi Devastu Klaten adalah salah satu sekolah yang berada di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Klaten. Berikut ini adalah visi dan misi dari Sekolah Khusus dan Rumah Terapi Devastu Klaten. Adapun program Sekolah Khusus dan Rumah Terapi Devastu Klaten yang pertama adalah asesmen dan observasi, dan yang kedua adalah sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak atau kemampuan anak. Yang ketiga, adanya kelas kecil yang terdiri dari 5 siswa saja, dan yang keempat, adanya kelas sosialisasi, kelas yang bergabung dengan Sekolah Umum Devastu Klaten. Emaknya lah. Itu nanti. Itu apa? Sip. Yang kelima, adanya diet CFGM-SF dan diet makanan sehat. Dan yang keenam, adanya pembelajaran keagamaan, adanya sholat duha, sholat zuhur, pemberian hadis, dan hafalan Asmaul Husna. Yang ketujuh adalah pembuatan buku yang disesuaikan dengan kemampuan anak atau kebutuhan siswa yang dibuat oleh guru dan tim sekolah khusus dan rumah terapi Devastu Klaten.
Dan yang kedelapan, adanya pembuatan laporan bulanan. Yang ke-9 adanya rapot, dan yang ke-10 adanya buku komunikasi, buku konseling, dan buku panduan siswa. Ya, itu tadi video profil sekolah khusus Devasto yang berada di Kabupaten Klaten dan beberapa sponsorship yang mendukung acara webinar pada hari ini. Sebelum memasuki acara inti, kami beritahukan kepada peserta untuk melihat di kolom chat akan terdapat link presensi peserta. Kami mohon kepada para peserta untuk mengisi presensi di link yang sudah disediakan. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara inti yaitu penyampaian materi yang akan dipandu oleh Saudari Wiji Hastuti S. Akun selaku moderator pada webinar psikologi anak pada hari ini. Sebelumnya, kami akan membacakan CV moderator webinar psikologi anak pada hari ini. Nama, Ibu Wiji Hastuti S. Akun, tempat tanggal lahir, Klaten, 18 April 1994. Pendidikan, IAIN Surakarta. Selanjutnya, akan kami serahkan kepada moderator, kepada Saudari Wiji Hastuti S. Akun, kami persilahkan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Bapak Agung Sofyan Darmadi atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada
seluruh peserta yang telah hadir pada kesempatan kali ini dalam acara webinar sesi kedua bersama dengan Sekolah Khusus dan Rumah Terapi The Fastu Klaten. Baik, sebelumnya perkenalkan di sini saya Wiji Hastuti S. Akun yang akan memandu jalannya webinar pada kesempatan sesi kedua kali ini. Sebelumnya di sini saya akan ditemani oleh narasumber kita. Beliau adalah Bapak Suswanto Heru Purnomo SPSI Magister Education. Baik, sebelumnya di sini kami akan bacakan terlebih dahulu kurikulum vitae dari beliau narasumber kita, Bapak Heru. Baik, beliau adalah Bapak Suswanto Heru Purnomo SPSI Magister Education, lahir di Yogyakarta 30 Mei 1976. Beliau beragama Islam. Ya, beliau beralamat di Jalan Siti Muningar Belakang nomor 66 Badung. Nomor absennya maksudnya. Selanjutnya beliau bekerja di Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya, beliau menjabat sebagai Widya Iswara atau Teacher Trainer. Selanjutnya, untuk pengalaman kerja beliau, yang pertama, beliau pernah menjadi instructor at Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa di Kemendikbud pada tahun 2001 sampai 2009. Sedangkan pada tahun 2009 sampai sekarang beliau pernah menjadi teacher trainer di P4TK, TK, dan PLB Kemendikbud. Pada tahun 2010 sampai 2016, beliau sebagai teacher at Autism Resource Center pada Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa. Selanjutnya di tahun 2010 sampai 2012, beliau pernah menjadi Behavior Therapist and Child Development Center pada Santosa Hospital Bandung. Baik, itu tadi adalah pengalaman beliau. Sedangkan pendidikan beliau, yang pertama di Universitas Wangsa Manggala dengan gelar Bachelor of Psychology pada tahun 1995 sampai 2001. Sedangkan di Universitas Kebangsaan Malaysia dengan gelar Master of IT and Research pada tahun 2006 sampai 2007. Baik, di sini nanti kami akan memberikan kesempatan kepada beliau narasumber kita, Bapak Suswanto Heru Purnomo SPSI Magister Education, untuk memaparkan materinya dengan waktu sekitar 45 menit. Dan insya Allah akan kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Dan kepada peserta nanti kami mohon untuk mengirimkan chat pada kolom chat, bisa personal pribadi ke moderator. Baik, itu tadi adalah sedikit peraturan sebelum nanti kita mulai untuk acara webinar sesi kedua kali ini. Selanjutnya di sini kita akan memasuki acara yang pertama, yaitu tentang pemaparan materi oleh beliau narasumber kita, Bapak Suswanto Heru Purnomo SPSI Magister Education dengan tema pelaksanaan asesmen pada anak berkebutuhan khusus. Langsung saja kepada beliau, Bapak Suswanto Heru Purnomo SPSI Magister Education, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih pada The Fastu ya, yang telah memberi waktu pada saya untuk sedikit berdiskusi tentang materi hari ini. Tadi sudah sedikit diperkenalkan, saya Suswanto Heru Purnomo. Saya orang Jogja juga, Bu, tapi sekarang sudah tinggal di Bandung. Baru 20 tahun tinggal di Bandung, jadi belum lama. Untuk pagi hari ini, tadi seperti juga sudah dikemukakan, materi kita adalah materi tentang pelaksanaan asesmen. Coba akan saya share screen-nya. Terlihat ya, Bu? Sudah terlihat
Ya. Bu Wiji, moderator, sudah terlihat materi saya? Siap, sudah. Sudah, oh ya. Baik. Materi hari ini adalah materi kebutuhan khusus PDBK. Tadi sudah diperkenalkan, saya bekerja di P4TK TKPLB, Bu. Panjang singkatannya. Saya juga kadang lupa singkatannya apa. P4TK, TK, dan PLB. Dulu PPG ya. Saudara kandungnya LPMP kalau di Jawa Tengah, di Jogja itu ada LPMP. Seperti itu. Baik, Bapak Ibu, akan segera saya mulai. Nah, Bapak Ibu bisa menyaksikan di layar ini. Gambar apa Bapak Ibu? Gambar sepatu ya. Banyak sekali. Ada yang ukuran besar, ada yang ukuran kecil, ada yang warna-warni gitu ya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sebagian besar sudah pernah membelikan sepatu, kemungkinan untuk anaknya ya. Kemungkinan untuk anaknya di rumah membelikan sepatu. Ini sepatunya. Sepatu. Ini sepatunya. Kira-kira pertama untuk membeli sepatu supaya tepat, yang dilihat atau yang dicari tahu dulu apanya Bapak Ibu? Ukurannya, gitu ya. Ukurannya. Terus misalnya, oh ya sebelum ukurannya kita harus tahu dulu yang mau dibelikan itu jenis kelaminnya apa. Jangan sampai kita membelikan sepatu untuk Udin, untuk Budi, sepatu yang gambar di sebelah kiri ini. Sepatu yang warna merah ini kan nggak cocok gitu ya. Nah, makanya kita harus tahu dulu jenis kelaminnya. Terus kemudian ukuran sepatunya juga, ukuran kaki anaknya tersebut, ukurannya berapa? 30-kah? 28-kah? Atau mungkin besar anaknya, ukurannya 40, 42. Nah, itu harus kita ketahui dulu gitu. Nah, kenapa harus diketahui dulu? Karena kalau tidak kita lihat dulu sepatunya, misalnya untuk Udin, kita tidak tahu. Misalnya kita hanya disuruh membelikan sepatu, tapi tanpa kita ketahui dulu jenis kelamin pemakainya seperti apa, laki-laki atau perempuan, ukuran kakinya berapa, kita tidak juga tahu. Kemungkinan akan tidak tepat ketika kita bawa sepatu tersebut pada anak yang akan kita belikan tadi. Misalnya Udin, ukuran sepatunya, ukuran kakinya 30, ternyata karena kita tidak tahu dan tidak mau tahu misalnya. Nah, kita belikan sepatu, pokoknya yang Udin lah, cocok lah. Tahu-tahu bawa ukuran 40, pas dipakai, oh ternyata tidak cocok. Dan akhirnya tidak bisa digunakan. Kayak Aladin aja, kakinya ukur 30, pakai sepatu yang ukuran 40 gitu ya. Pasti tidak cocok. Seperti itu. Nah, sama halnya ketika kita berbicara asesmen. Apa itu pentingnya asesmen? Hampir mirip dengan analogi yang tadi saya sedikit gambarkan. Ketika kita memberikan program pembelajaran pada anak, khususnya pada anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus, ketika kita tidak cari tahu dulu apa kekhususannya, apa kebutuhan belajarnya, apa potensinya, apa kekurangannya, maka kemungkinan besar program yang diberikan pada anak tersebut kemungkinan besar tidak akan pas, tidak akan sesuai seperti itu karena kita tidak mencari tahu dulu gitu. Nah, untuk itu maka perlu dilakukan assessment. Sama ketika tadi membeli sepatu juga dilihat dulu. Itu bagian dari bagian kecil dari assessment. Kita tahu jenis kelaminnya apa, laki-laki atau perempuan, ukuran kakinya berapa, itu termasuk bagian dari assessment agar pas ketika kita memberikan tadi sepatu, kalau dalam hal ini yang memberikan pembelajaran biar pas seperti itu. Baik Bapak Ibu, akan saya lanjutkan. Pada hari ini waktu kita tidak terlalu panjang ya karena kita mungkin sedikit saja pada sesi ini kita akan menjelaskan pelaksanaan asesmen pada peserta didik berkebutuhan khusus.
gitu. Apa itu assessment? Assessment secara luasnya adalah proses pengumpulan data. Nah, tadi sedikit saya berikan analogi yang nyambung juga ya. Pengumpulan data tentang seseorang digunakan untuk mengambil keputusan tadi. Oh, ukuran kakinya berapa, jenis kelaminnya apa. Terus diambil keputusan, oh yang cocok ini sepatunya. Sepatu bentuknya ini, ukurannya sekian gitu ya. Warnanya sekian, warnanya apa gitu ya. Nah, itu kira-kira fungsi dari assessment tersebut gitu. Ini dalam pengertian yang luas. Sedangkan assessment dalam pendidikan, terutama bagi anak berkebutuhan khusus atau peserta didik berkebutuhan khusus, merupakan suatu proses yang sistematis dengan menggunakan instrumen yang relevan untuk mengetahui perilaku belajar anak, tujuan penempatan belajar. Ini menurut Lewis dan McLaughlin, ya, seperti itu. Sebenarnya banyak sekali pengertian ya, pengertian dari assessment ini, karena memang ada berbagai sudut pandang, ada yang sudut pandang luas, ada sudut pandang kecil tentang pendidikan seperti pendidikan, terutama pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pada sekarang kita akan lihat dulu tentang alur identifikasi biar lebih jelas dulu apa atau arah bagaimana arah yang mana yang akan kita bicarakan pada sesi pagi ini. Nah, ini adalah alur identifikasi yang mungkin Bapak Ibu sering lakukan ya. Case finding yang pertama adanya penemuan kasus. Misalnya kalau dulu ada penjaringan, kalau dulu guru-guru pendidikan luar biasa itu kadang mencari anak-anak berkebutuhan khusus karena jarang dulu ini enggak, kalau sekarang mungkin sudah berubah paradigmanya. Kalau dulu anak berkebutuhan khusus itu disembunyikan, sehingga harus dicari, harus dijaring. Gitu. Dicari guru-guru sekolah luar biasa itu mencari anak-anak berkebutuhan khusus. Nah, ternyata di sini ada anak berkebutuhan khusus, dilihat dulu screening ya, ada melalui screening. Screening itu penyaringan, jadi dilihat secara kasar tapi lebih istilahnya kalau jaring atau jala itu lebih rapat sedikit gitu ya. Lebih rapat sedikit untuk melihat, membedakan oh ini anak yang berkebutuhan khusus atau oh ini anak yang biasa-biasa saja atau anak umum gitu ya. Itu melalui screening. Kemudian ada developmental screening, ini lebih resmi lagi, lebih formal lagi menggunakan instrumen screening yang bisa dilakukan oleh orang tua, mungkin ya ada instrumennya, ada Denver, ada beberapa instrumen yang bisa dibuat sendiri gitu ya. Itu untuk melihat apakah anak ini memang betul-betul ada permasalahan perkembangan atau tidak gitu. Ini bisa dilakukan oleh orang tua, oleh guru misalnya kalau di sekolah inklusi ya, di TK kemungkinan misalnya. Di TK anak-anak datang kan belum diketahui kalau di usia dini ya, di sekolah itu biasanya. Di TK datang, anaknya sama, tapi ketika melakukan atau diberikan pembelajaran ternyata ada yang berbeda, ada yang tidak bisa menerima pembelajaran seperti yang lain. Nah, itu perlu dilakukan developmental screening, bisa dilakukan oleh guru juga gitu ya, bisa dilakukan oleh guru juga. Nah, setelah dilakukan developmental screening ini, kemudian misalnya ditemukan kasusnya dari kelas TK, dari kelas A misalnya, dari kelas A ada satu anak ini tidak bisa mengikuti atau tidak konsen mengikuti pembelajaran, lari-lari terus, loncat-loncat terus, naik pagar, keluar kelas terus seperti itu. Nah, maka guru perlu merujuk ya, perlu merujuk untuk dilakukan diagnostic assessment. Nah, ini ranahnya bukan ranah guru lagi, bukan ranah orang tua lagi gitu. Ini ranah para profesional, bisa psikolog, bisa psikiater, bisa dokter tumbuh kembang anak seperti itu.
dokter pun harus kita lihat, jangan sampai dokternya dokter yang misalnya dokter umum, wah, bisa sih, tetapi tidak akan spesifik untuk mengetahui asesmen diagnostik ini. Maka harus pertama lebih baik dibawa ke dokter tumbuh kembang anak. Nanti bisa dirujuk lagi ke dokter saraf atau dokter misalnya dokter ahli dalam untuk mengetahui ada permasalahan di organ-organ dalam atau di sarafnya seperti itu. Nah, itu diagnostik assessment. Nah, ini ketika diagnosis assessment ini baru muncul misalnya, oh anak ini autis, oh anak ini tunagrahita, atau kalau dulu mental retarded ya, kalau dulu disebutnya. Nah, kalau sekarang lebih menggunakan tunagrahita. Kalau yang digunakan di Undang-Undang tahun 2016 ya, 2016 itu disabilitas mental seperti itu. Nah, itu hasil dari diagnosis assessment. Ini sekali lagi tidak dilakukan atau tidak dikeluarkan oleh guru sekolah. Jangan sampai guru kita ya sebagai pendidik langsung bisa melihat, wah anaknya ketika anaknya loncat-loncat, lari-lari, wah ini anak autis. Nah, tidak boleh. Wah, ketika anaknya diam saja, wah ini anak autis, ya, tidak boleh. Itu bukan ranah dari guru yang bisa mengeluarkan hasil diagnostik atau yang bisa mengeluarkan label itu adalah profesional, bisa dokter, bisa psikiater, bisa psikolog, dan tujuannya juga untuk memberikan layanan yang terbaik untuk anak tersebut, karena beda kasus, beda layanan yang harus diberikan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah educational assessment. Ini yang akan kita bicarakan pada saat ini. Itu kita tidak akan membicarakan diagnosis assessment karena itu ranah para profesional. Kita membicarakan tentang dunia pendidikan ini, assessment pada pendidikan. Itu yang akan kita bicarakan pada sesi pagi ini. Tujuan assessment, ini tujuan assessment pendidikan ya. Sekali lagi ini kita sekarang fokus ke assessment yang bidang pendidikan. Tujuannya adalah memperoleh data relevan, objektif, akurat, dan komprehensif tentang kondisi anak saat ini. Ini masih tujuan umum. Mengetahui profil anak secara utuh yang keduanya. Terutama permasalahan, hambatan belajar. Seperti, permasalahannya apa, hambatan belajar apa. Kemudian potensi seperti tadi saya jelaskan di depan, ada hambatannya apa, potensinya apa, kebutuhan khususnya apa gitu. Dan mungkin adalah daya dukung juga, daya dukung di keluarganya, di lingkungannya seperti itu. Nah, yang terakhir adalah memenuhi layanan atau memberikan layanan yang dibutuhkan. Yang terakhir adalah memonitor kemampuannya. Ini tujuannya. Kemudian manfaatnya juga hampir sama tadi, karena memang ini runutan dari tujuannya adalah mengetahui tingkat kemampuan dan kebutuhan PDBK-nya. Kemudian untuk pedoman penyusunan program, setelah kita lihat kebutuhan anaknya, potensi dari anaknya, kemudian kita lanjutkan dengan penyusunan program. Setelah selesai kita lakukan atau kita susun programnya, kita berikan programnya. Yang terakhir adalah kita lihat kemajuan PDBK tersebut, gitu. Asesmen PDBK ini berbeda dengan evaluasi ya. Kalau evaluasi itu di belakang pembelajaran, di belakang kegiatan pembelajaran. Sedangkan asesmen di sini ini berlangsung ongoing proses, terus menerus. Pada saat pembelajaran juga bisa dilihat, oh ini anaknya ternyata yang harusnya misalnya program 1 bulan, misalnya untuk kontak mata, untuk anak autis kontak mata 1 bulan, ternyata 1 minggu sudah tercapai misalnya, ya itu bisa kita langsung lakukan assessment lagi, oh ini ternyata sudah tercapai, bisa kita sempurnakan atau sesuaikan di instrumen tabulasinya seperti itu.
untuk asesmen PDBK ini ada dua besaran, yaitu akademik dan non akademik. Ini maaf ini Bapak Ibu, saya berikan sedikit pengantar dulu ya, ini teoritis tentang apa itu assessment, nanti baru kita lihat yang aplikasinya, yang implikasinya. Akademik dan non-akademik. Yang pertama, membaca, menulis, berhitung untuk yang akademik dan kurikulum lainnya. Kemudian yang non-akademik ini yang kemungkinan ketika di kelas awal ini sangat dibutuhkan, yaitu assessment kebutuhan khusus dan asesmen perkembangan. Asesmen akademik, ketika ini kan otomatis kalau akademik ini bertumpunya atau patokannya adalah KIKD ya. KIKD dan kurikulum yang sekarang sedang berjalan, yaitu kurikulum 2013. Nah, ini mengacu pada KD-KD yang ada gitu ya, KD-KD yang ada seperti itu. Kemudian untuk dijadikan indikator, diturunkan menjadi indikator dan dilihat apakah anak-anak tersebut ketika sudah melewati misalnya kelas 2, apakah indikator-indikator yang tadi dicanangkan di kelas 1 itu sudah tercapai semua gitu. Nah, itu dilihat di awal tahun pembelajaran yang baru, tahun ajaran yang baru itu dilihat gitu. Apabila misalnya ketika dilakukan asesmen akademik dilihat ternyata dari indikator dari KD-KD yang kelas 1 itu ternyata belum tercapai gitu ya. Ya jangan dipaksakan dia untuk menaik atau meningkat ke KD-KD kelas 2 walaupun memang tuntutannya dia sekarang ada di kelas 2, ada di kelas 3, naik kelas 4 gitu. Tapi KD-KD-nya yang diterapkannya bisa diturunkan, disesuaikan dengan kebutuhannya, indikator-indikatornya. KD-nya tetap Bapak Ibu, KD yang berjalan pada saat itu. Tetapi indikatornya yang diturunkan, misalnya ini contohnya. Misalnya ketika kita berbicara tentang matematik, KD-nya menghitung sampai angka 20 misalnya untuk kelas 5 misalnya, kelas 5 untuk autis misalnya ini. Ternyata anak tersebut di awal diukur belum nyampe, diturunkan lagi indikatornya, diturunkan ke bawah, bahkan misalnya sampai sangat bawah sekali, misalnya baru mengenal huruf misalnya atau baru mengenal angka. Nah, itu boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Memang itu seharusnya seperti itu, jangan dipaksakan anak-anak tidak belajar sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya. Yang selanjutnya kita bicara langkah-langkah asesmen. Nah, ini kita sudah mulai masuk ke materi intinya, yaitu langkah-langkah asesmen. Ada persiapan, ada pelaksanaan, dan tindak lanjut. Yang pertama persiapan. Persiapannya, nah ini walaupun kelihatan merepotkan ya, tetapi memang sebaiknya kalau kita berbicara ideal, ini harus dilakukan. Kita setiap sekolah seharusnya mempunyai satu panduan asesmen, mempunyai itu panduan SOP-nya itu seperti apa untuk melakukan asesmen. Itu harus dibuat timnya siapa saja, jadwalnya misalnya, atau aturan tata tertib asesornya harus seperti apa, itu dibuat di dalam satu panduan. Kemudian menentukan aspek yang akan diakses. Ya tadi saya ada aspek perkembangan, ada aspek akademis, kemudian ada kebutuhan khususnya. Itu juga perlu ditentukan juga. Apalagi ketika misalnya pada saat pelaksanaan itu juga harus ditentukan pada ini sekarang asesmen untuk akademik misalnya. Itu apa-apa saja yang harus dipersiapkan. Kemudian mempersiapkan instrumen yang harus dipersiapkan di satu sekolah itu untuk asesmen. Jangan satu untuk semua ya, jangan satu untuk semua.
Untuk anak autis ya sama, untuk anak tunagrahita, anak tunanetra, anak tunarungu ya cuma satu itu asas instrumennya. Tidak, jangan dibeda-bedakan. Oh, misalnya ini sekarang untuk anak autis asas apa namanya instrumennya seperti ini. Instrumennya yang ini, yang nomor satu ini. Ya, kemudian untuk yang tunagrahita beda lagi karena memang beda kebutuhan khusus yang dimiliki anak-anak PDBK ini berbeda. Jangankan berbeda apa namanya ketunaannya, sama-sama ketunaannya aja ada berbagai spektrum, ada yang rendah, ada yang tinggi, ada yang berat, ada yang ringan gitu ya. Seperti itu. Nah, makanya perlu dibuatkan instrumen gitu. Kemudian persiapan sarana dan prasarana. Alat-alatnya bahkan misalnya ada ruangan khusus gitu ya. Ruangan khusus jangan apa namanya di ruang guru. Jangan di ruang guru banyak yang ngelihat gitu ya. Nah, itu kemungkinan hasil asesmennya kurang valid. Jadi sebaiknya ini kalau kita berbicara ideal sebaiknya disediakan ruang khusus untuk melakukan asesmen. Nah, gitu. Nah, di situ yang ada di situ memang ruangan khusus dan alat-alat untuk melakukan asesmen tersebut gitu sehingga anak bisa kita lihat secara seksama, secara jeli, secara cermat seperti itu. Ini persiapannya. Jadi yang pertama ada panduan, ada instrumen ya, ada yang mencakup aspek-aspek apa saja yang akan diakses, yang akan diakses, kemudian ada persiapan sarana dan prasarana. Kemudian ketika kita tadi yang saya sudah jelaskan sedikit, kita bicara tentang instrumen asesmen PDBK, ini bisa dikembangkan oleh guru. Item-itemnya harus relevan ya. Tadi saya jelaskan item-itemnya harus khusus. Ada untuk anak autis khusus, untuk anak tunagrahita juga khusus gitu. Dilaksanakan oleh orang tua dengan arahan. Nah, ini maaf ini ketukar. Ini untuk yang sekarang kan kita ada beberapa pendekatan ya. Ada yang untuk daerah-daerah yang masih belum hijau ya, belum hijau atau masih merah hitam, bahkan merah muda pun seharusnya melakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar di rumah ya. Belajar di rumah itu kebijakan dari Kementerian Pendidikan yang terakhir seperti itu. Nah, itu kemudian kemungkinan atau sebaiknya ketika kita melakukan asesmen ada kerjasama dengan orang tua. Ini nanti kita akan sedikit bahas nanti di akhir bagaimana asesmen ketika model PJJ. Nah, ini pelaksanaannya. Ada beberapa tips ya. Ada beberapa tips yang harus kita cermati atau kita ingat-ingat ketika melaksanakan asesmen. Yang pertama, yaitu tadi ada panduannya. Harus ada panduannya. Berapa lama waktunya? Apa saja yang diberikan? Waktunya kapan gitu ya? Waktunya kapan? Nah, itu ada di panduan. Itu digodok panduan tersebut oleh tim ya gitu. Dibuat, digodok, disusun oleh tim khusus untuk membuat panduan ini dan harus dilaksanakan. Jangan ditulis panduannya tetapi tidak dilakukan gitu. Kemudian kenali PDBK yang diakses. Kenali ini anaknya misalnya ini yang diakses adalah anak tunagrahita dengan usia misalnya 11 tahun. Nah, yang ada di benak kita jangan jangan berharap kemampuannya di 11 tahun tersebut walaupun chronological age-nya 11 tahun. Jadi kenapa dia tunagrahita sedikit flashback ya ke belakang kenapa mereka dinamakan tunagrahita atau mental retarded ya. Itu karena keterbelakangan mental. Itu karena TA-nya tidak sama dengan mental age-nya gitu. Tidak sinkron dengan mental age-nya. Jadi ketika dia usia 11 tahun bisa jadi mental age-nya sebenarnya 2 tahun.
mental age-nya 5 tahun, jadi ada di belakang, makanya disebutnya keterbelakangan mental, ada di belakang usianya, seperti itu. Jadi walaupun badannya besar, walaupun usianya sudah 11 tahun, bisa jadi dia kedewasaannya atau perilaku-perilakunya, perilaku-perilaku anak usia 5 tahun, karena mental age-nya 5 tahun, seperti itu. Ini kenali PDBK yang akan diakses, kemudian cermati dan catat respon yang muncul. Jadi kita lihat, kita cermati betul ya, misalnya untuk anak autis, oh anaknya kok ketika diakses tidak memberikan respon yang yang sesuai gitu ya, tidak memberikan respon yang sesuai. Langsung aja kita checklist silang atau tidak mampu. Padahal harusnya kita lihat dulu kenapa anak autis tersebut tidak memberikan respon sama sekali misalnya, atau kita silang semua, itu ada masalah apa. Karena anak autis sebenarnya kalau kita lihat adalah seperti fenomena gunung es ya, fenomena gunung es. Masalahnya kelihatan sedikit, tetapi yang ada di belakangnya itu bisa banyak sekali permasalahannya. Misalnya ketika dilakukan assessment, anaknya tidak memberikan respon sama sekali, bisa jadi misalnya karena tidak bisa atau belum menyesuaikan diri dengan ruangannya tersebut, ruangan baru. Anak autis kita ketahui mereka mempunyai rigiditas atau kekakuan atau tidak fleksibel, kurang adaptif seperti itu. Untuk masuk ke ruangan baru untuk anak-anak kebanyakan mungkin tidak masalah, untuk anak autis bisa jadi satu masalah sehingga menimbulkan perilaku yang tidak adaptif, tidak merespon dengan baik seperti itu. Nah, itu perlu kita cermati, kita lihat apa masalahnya dulu gitu. Nah, mungkin juga Bapak Ibu juga sudah, ini hanya mengingatkan ya, ketika misalnya di ruang assessment tidak perlu banyak dipasang gambar-gambar, ada gambar Hello Kitty, Michael Jackson misalnya, seperti itu tidak perlu. Cukup ruangan yang polos saja seperti itu. Apalagi terlebih lagi misalnya kita berhadapan dengan anak autis gitu, karena itu malah justru nanti malah akan mengganggu pelaksanaan assessment seperti itu. Dan yang terakhir adalah tindak lanjut ini. Tindak lanjut dari hasil dari kegiatan assessment yang telah kita lakukan, yaitu melakukan tabulasi data yang pertama. Tabulasi datanya kita kan tadi sudah checklist, kita hitung, kita lihat apa saja yang mampu, apa saja yang belum mampu, seperti itu. Nanti kita checklist, baru kemudian kita lakukan interpretasi data. Oh anaknya harusnya KD atau indikator yang diberikan misalnya untuk akademik adalah tadi mengenal angka, belum menghitung sampai 80, baru mengenal angka seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah merencanakan program pembelajaran yang sesuai setelah hasil dari assessment. Bu Wiji, ini waktunya masih berapa menit lagi? Mohon maaf. Masih. Untuk saya masih panjang nggak? Mohon maaf. Masih 20 menit. Masih 20 menit, oh iya. Yeah. Masih 20 menit ya. Baik. Untuk tindak lanjut tadi seperti saya jelaskan, ada tabulasi data dari instrumen-instrumen tersebut. Kita hitung, kita lihat apa saja yang dipunyai, apa saja yang belum dipunyai. Kemudian kita lanjutkan dengan penyusunan program pembelajaran. Tadi saya sudah kemukakan ketika ada beberapa, mungkin ini kan tidak semua yang peserta di sini dari daerah yang sudah zona hijau ya. Mungkin ada yang masih yang di zona merah juga gitu ya. Nah, pertanyaannya kalau dilakukan pembelajaran jarak jauh, apakah perlu dilakukan asesmen juga? Perlu, harus gitu, harus tetap dilaksanakan asesmen juga di awal. Mungkin bisa di tengah juga nggak masalah gitu, seperti itu.
Bagaimana alurnya, bagaimana cara pelaksanaannya, sedikit dimodifikasi dari yang tadi sudah dilaksanakan. Misalnya tadi sama, guru sekolah sudah mempersiapkan instrumen, sama kan, sudah mempersiapkan instrumen. Kemudian yang langkah kedua, mengkomunikasikan instrumen tersebut pada orang tua. Bisa melalui WA, atau mungkin misalnya guru gini, misalnya jadwal seminggu ada 5 hari. Di hari pertama, misalnya di hari Senin misalnya, orang tua diminta berkunjung ke sekolahnya karena tidak aman. Anak-anak belum boleh datang ke sekolah. Orang tuanya saja diminta untuk datang ke sekolah. Terus kita komunikasikan, guru-guru mengkomunikasikan, ini loh instrumennya, nanti di rumah tolong dilakukan assessment pada anaknya gitu. Ini instrumennya, ini cara melakukannya, seperti itu kita jelaskan sedikit pada orang tuanya. Kemudian hari berikutnya, hari Selasa, orang tua mulai melakukan assessment gitu. Orang tua melakukan assessment bisa 1 jam, bisa 2 jam, bahkan sehari, enggak masalah juga gitu ya, enggak masalah juga. Yang lebih penting adalah muncul nanti profil utuh dari peserta didik tersebut, kebutuhannya apa, potensinya apa, kekuatannya apa, kekurangannya apa pada saat itu bisa muncul secara utuh. Kemudian hari Selasa, hari Rabu misalnya orang tua suruh datang lagi memberikan instrumen yang sudah terisi. Kemudian guru menginterpretasikannya, baru kemudian dilakukan disusun program. Nih, yang terakhir adalah guru menyusun program atau rencana program kebutuhan khusus. Baru minggu berikutnya dilakukan kegiatan-kegiatan yang berdasarkan dari asesmen tersebut. Nah ini, jadi sekali lagi bisa orang tuanya yang datang ke sekolahnya atau mungkin guru kunjung. Bapak Ibu, saya yakin banyak yang sudah pernah melakukan kunjungan ke anak-anaknya. Apalagi kalau di sekolah khusus, sekolah luar biasa kan satu kelas tidak terlalu banyak. Kalau di aturan itu maksimal 8 ya. Kalau di aturan maksimal 8. Ya mudah-mudahan di sini juga sama. Karena memang aturan tersebut kan sudah melalui bahan analisis gitu ya. Bahwa untuk di kelas peserta didik berkebutuhan khusus tidak mungkin ada anak berkebutuhan khusus jumlahnya lebih dari 8, 15 misalnya 20, bahkan 30 itu pasti tidak akan terlayani dengan baik gitu. Juga pun ketika di sekolah inklusi pernah terjadi juga saya melihat ketika ada sekolah inklusi malah jumlah peserta didiknya melebihi yang ada di sekolah khusus, sekolah luar biasa. Satu kelas karena mereka sekolah reguler isinya 28, 30 anak. Dan anak berkebutuhan khususnya malah mayoritas, ada 20, ada 25 yang ada di situ. Nah, itu sangat tidak ideal, pasti tidak terlayani dengan baik seperti itu. Nah, ini kita belok sedikit terkait dengan aturan peserta didik, jumlah peserta didik. Selanjutnya kita akan lihat tadi kan berbicara tentang instrumen ya. Kita akan lihat sedikit sekilas tentang instrumen. Saya beri gambaran sedikit. Ini bentar. Stop screening dulu, saya new share. Ini tadi Pak Unggul itu online apa? Oh, ini sudah ya. Bapak Ibu sudah terlihat di sini ada Excel instrumen asesmen peserta didik. Bu Wiji? Iya sudah ya, Bapak. Sudah ya, ini Excel. Ini contoh saya tampilkan contoh instrumen. Bapak Ibu bisa mengembangkan tersendiri instrumen-instrumen asesmen, tapi ya itu menurut saya ada
ada referensi acuannya. Kalau saya menggunakan instrumen assessment ini adalah dari Catherine Morris ya. Kurikulum anak autis untuk Catherine Morris saya turunkan atau saya adopsi menjadi instrumen assessment-nya. Jadi di sini ada beberapa aspek dari yang paling paling bawah sampai yang paling advance, paling tinggi. Misalnya ini untuk kemampuan mengikuti tugas, duduk mandiri di kursi, kontak mata seperti itu kan kemampuan awal-awal anak autis yang harus di-assess dulu. Seperti apa? Apakah mampu, apakah belum mampu atau mampu dengan bantuan. Nah, itu bisa kita lihat di awal ketika kita melakukan assess. Nah, setelah misalnya dari hasil assessment tersebut dari kemampuan mengikuti tugas, imitasi, Bapak Ibu yang melakukan atau yang pernah melakukan terapi perilaku mungkin sudah hafal dengan kemampuan-kemampuan ini. Kemampuan bahasa pemahaman, reseptif, dan ekspresif seperti itu. Nah, ini kita turunkan sekali lagi kita lihat, kita ukur anak-anaknya tersebut dari yang sedang, yang rendah sampai yang tinggi, kemampuan-kemampuan yang tingginya. Nah, ini contohnya misalnya ketika kita sudah melakukan assessment, misalnya Fulan ini, untuk kemampuan duduk mandiri di kursinya mampu, untuk kontak matanya sudah mampu. Tetapi untuk misalnya kontak mata panggil nama belum mampu. Bertanya apa misalnya belum mampu. Nah, itu kita lakukan runut ya, terus kita checklist, kita masukkan tadi, kita tabulasikan. Nah, terakhirnya adalah kita buat planning atau rencana pembelajaran, rencana tindak lanjut, program apa yang akan kita berikan. Nah, misalnya ini tadi yang awal tadi kan, di awal tadi Fulan ini belum mampu untuk melakukan kontak mata, belum mampu bertanya misalnya, atau ketika bercakap-cakap juga belum mampu melakukan kontak mata, maka di programnya juga kita sesuaikan. Program saat itu adalah misalnya ini tadi kan diturunkan di sini, keterampilan yang memerlukan pengembangan adalah kontak mata selama 5 detik misalnya. Kontak mata saat dipanggil nama, bertanya apa saat dipanggil nama. Kemudian kita masukkan juga rencana pembelajarannya. Dibiasakan anak untuk tetap bertatap muka, bertatap wajah ketika berkomunikasi gitu. Kalau untuk yang sekolah-sekolah menerapkan terapi perilaku behavior tadi kan saya sedikit lihat di video ya. Di video yang di Devastu itu kan lebih mudah ketika ada shadow, ada guru, ada terapis misalnya, seperti itu. Jadi satu dengan satu. Baik, Ya, Bu. mohon maaf Bapak, waktunya Ya. 5 menit lagi. Ya, siap. Nah, itu lebih mudah untuk melakukan pembelajaran yang individual untuk anak autis. Tetapi untuk yang sekolah-sekolah yang tidak menerapkan pendekatan terapi ya, misalnya yang di sekolah inklusi gitu, apakah tidak bisa? Bisa, tetapi setting pembelajaran, setting didaktif gitu ya. Nah, kita lebih memperhatikan anak-anak tersebut dari sisi komunikasinya. Misalnya kalau untuk anak autis kan permasalahannya ada 3, interaksi, komunikasi, dan perilaku. Itu yang harus kita cermati, kita fokusnya ke sana. Baik Bapak Ibu, mohon maaf ini waktunya sudah hampir habis. Nanti kita bisa lanjutkan di pertanyaan untuk tanya jawab untuk detailnya. Nah, ini tadi yang terakhir, guru menyusun program, nanti dilanjutkan dengan program pembelajaran. Bentar.
Ini ada ngehack sedikit. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti lebih detailnya bisa kita diskusikan di tanya jawab. Terima kasih moderator, kami kembalikan waktu pada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Suswanto Heru Purnomo SPSI Magister Education atas materi yang telah disampaikan. Baik, ini dari kolom chat sudah ada beberapa pertanyaan Bapak, langsung saja mungkin bisa saya sampaikan ke Bapak, bisa langsung menanggapinya. Ini yang pertama ada pertanyaan dari Ibu Luna dari KBIT Permata Bapak. Di sini beliau menanyakan tentang di masa pandemi ini untuk asesmen itu bagaimana nggih langkah-langkahnya, karena kegiatan selama daring ini kan belum diizinkan seperti itu. Langkah-langkah asesmennya bagaimana seperti itu, mungkin langsung saja kepada Bapak Heru bisa menanggapi dari pertanyaan Ibu Luna. Terima kasih Bu Wiji. Bu Luna, terima kasih pertanyaannya. Mungkin tadi sudah saya beri gambaran, sudah saya jawab tadi mungkin pertanyaannya ditulis ketika belum saya jelaskan, tapi nggak apa-apa saya jelaskan ulang lagi ya. Jadi sekali lagi, apakah masih mungkin asesmen dilakukan di saat pembelajaran jarak jauh, belajar di rumah seperti ini? Mungkin, sangat mungkin, gitu, sangat mungkin. Cuma sedikit kita ubah strateginya atau alur langkah kegiatannya kita ubah. Jadi yang melakukan asesmennya adalah orang tua. Yang melakukan asesmen adalah orang tua melalui bimbingan guru, melalui arahan dari guru, melalui supervisi dari guru. Caranya seperti apa? Ya itu tadi, di awal misalnya di minggu pertama, kita minta orang tua peserta didik itu pada datang, kita beri instrumennya, kita beri sedikit penjelasannya, apa saja yang harus diukur, bagaimana cara mengasesnya. Nah, nanti kemudian orang tua pulang, orang tua yang melakukan asesmennya. Kemudian setelah melakukan asesmen, bisa dikirim videonya misalnya, atau bisa juga cuma dikirim hasilnya, rapornya atau laporan asesmen tadi berdasarkan instrumen tadi sudah diisi oleh orang tua, mana yang mampu, mana yang belum mampu, dikembalikan pada guru. Nanti guru yang melakukan interpretasi dari hasil asesmen tersebut. Mungkin itu Bu Luna ya, Bu Wiji, pertanyaan jawabannya. Baik, terima kasih Bapak atas tanggapannya. Begitu Ibu Luna, mungkin bisa bermanfaat nantinya buat diterapkan di sekolah KBIT Permata ya Ibu. Oke, mungkin Bapak langsung saja, ini ada pertanyaan lagi, langsung saya sampaikan. Ini dari Ibu Dasni SPD Bapak. Ini ada pertanyaan, mungkin ada tidak Pak format asesmen dan identifikasi terbarunya, seperti itu? Iya. Sama ya, ini apa namanya? Tadi sudah. Baik, langsung saja Pak, monggo. Baik, terima kasih Bu Dasti ya. Tadi juga sudah saya sedikit sampaikan, ada instrumen asesmen ini terbarunya sebenarnya tergantung kita mengupdate-nya, karena instrumen asesmen pendidikan belum ada yang dirilis secara baku ya. Resminya ini gitu. Misalnya kementerian melalui PKLK, melalui Direktorat PKLK mengeluarkan ini harus pakai instrumen asesmen seperti ini, belum ada. Jadi guru atau sekolah bisa mengembangkan sendiri-sendiri gitu ya. Untuk contohnya tadi sudah saya beri gambaran, misalnya untuk anak autis kita lihat referensinya dulu. Kita lihat referensinya anak autis itu permasalahannya seperti apa. Banyak sekali referensi yang bisa kita gunakan. Kebetulan tadi saya menggunakan referensi Catherine Morris, kurikulum untuk anak berkebutuhan anak autis dari Catherine Morris. Dari situ ada gambaran, terlihat hal-hal apa saja yang harus dikembangkan. Nah, dari mengacu dari kurikulum tersebut, saya membuatkan instrumen asesmennya.
Ya, tidak lari dari instrumen assessment-nya, nanti untuk program pembelajarannya juga sama, juga runut seperti itu. Bapak Ibu sekali lagi bisa mengembangkan sendiri, tetapi sekali lagi satu catatannya jangan satu untuk semua. Satu instrumen digunakan untuk anak autis, untuk anak tunagrahita, untuk anak tunanetra misalnya. Nah, jangan kita buat terpisah sendiri-sendiri untuk anak autis seperti ini, untuk anak tunagrahita seperti ini. Karena sekali lagi permasalahannya juga berbeda, nanti penanganannya juga berbeda. Dari mana mengacunya? Bisa mengacu pada referensi-referensi yang ada terkait dengan apa saja yang dibutuhkan oleh anak tunagrahita, anak autis, mungkin seperti itu. Itu Bu Wiji, Bu Desti ya? Iya, baik Bapak. Itu tadi dari Ibu Dasni. Mungkin Dasni, itu maaf. Ibu Dasni. Oke, baik langsung saja ya Bapak. Ini ada pertanyaan lagi. Ini dari Ibu Dian Argiantini. Berikut pertanyaannya tentang program asesmen itu apakah disesuaikan dengan kebutuhan anak dan bagaimana pelaksanaan asesmen tersebut? Seperti itu Bapak. Mungkin bisa langsung ditanggapi. Nggak apa-apa. Tadi dari Ibu siapa Bu? Mohon maaf. Pertanyaannya. Baik. Oke. Ini program asesmen itu apakah harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan bagaimana pelaksanaan asesmen tersebut? Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Jelas sekali Bu. Jelas sekali seperti tadi saya kemukakan bahwa memang tujuan dari asesmen itu untuk melihat kebutuhan belajar anaknya itu sejauh mana atau apa saja yang dibutuhkan untuk anak A, untuk anak B, untuk anak C. Itu kebutuhan belajarnya apa saja, itu tujuannya, itu dulu tujuannya. Makanya ketika tujuannya seperti itu, maka instrumen-instrumennya juga harus mengacu pada kebutuhan-kebutuhan anaknya gitu, mengacu pada kebutuhan-kebutuhan anaknya. Jangan sampai kebutuhan misalnya ini contohnya anak autis kebutuhan khususnya yang utamanya adalah kebutuhan untuk komunikasi, interaksi sosial dan perilaku gitu ya. Jangan sampai ketika kita mengakses itu adalah akses yang memang bukan kebutuhan khusus anak-anak autis gitu. Kita umum misalnya untuk anak autis kita fokus pada hal-hal yang bukan permasalahan atau mungkin kebutuhan anak autis tersebut, misalnya kebutuhan untuk misalnya membina diri, misalnya bina diri, ada merawat diri segala macam, itu memang dibutuhkan tapi nanti gitu ya. Tetapi yang paling krusial, paling dibutuhkan untuk anak autis yaitu tadi kebutuhan untuk interaksi, komunikasi dan perilaku, perbaikan dari 3 aspek tersebut. Baru nanti dikembangkan lagi ke kebutuhan-kebutuhan yang lain. Misalnya anak autis bagus misalnya ada anak autis yang mempunyai potensi untuk membaca Quran dengan baik misalnya, atau mungkin menyanyi dengan baik, bermain keyboard gitu ya. Tetapi itu jangan dijadikan fokus itu saja yang di-assess potensi-potensinya. Sedangkan kebutuhan adaptasinya tidak kita perhatikan. Jangan sampai ketika anak autis misalnya sudah mampu, sudah jago main keyboard, main piano, nyanyi gitu. Tetapi untuk hal-hal yang interaktif, yang interaksi sosialnya malah belum baik gitu. Ketika nyanyi, ketika main keyboard, tahu-tahu misalnya mohon maaf ini celananya melorot, nggak ada keinginan untuk membenahi gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Nah, kebutuhan-kebutuhan yang dasarnya dulu untuk interaksi sosial, untuk komunikasi, untuk perilakunya itu yang diperbaiki. Itu untuk anak autis. Begitu pula untuk kebutuhan anak-anak tunagrahita, anak-anak misalnya untuk yang cerdas istimewa, berbakat istimewa juga berbeda. Itu kebutuhannya juga berbeda, jangan sampai disamakan dengan anak-anak yang lain.
Mungkin itu, Bu. Adalah Baik. ya. Baik, Bapak. Terima kasih atas tanggapannya dan baik juga untuk para peserta yang telah menyampaikan beberapa pertanyaannya. Mungkin ini kita setelah sebentar, Bapak. Ini ada sedikit video tentang selayang pandang dari kami, Sekolah Khusus dan Rumah Terapi Devastu Klaten, sambil menunggu kami memilih beberapa pertanyaan yang telah masuk di kolom chat kami. Mungkin bisa disampaikan ini beberapa video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekolah Khusus dan Rumah Terapi Devastu Klaten adalah salah satu sekolah yang berada di Jawa Tengah, terutama di Kabupaten Klaten. Berikut ini adalah visi dan misi dari Sekolah Khusus dan Rumah Terapi Devastu Klaten. Adapun program Sekolah Khusus dan Rumah Terapi Devastu Klaten yang pertama adalah asesmen dan observasi, dan yang kedua adalah sistem pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan anak atau kemampuan anak. Yang ketiga, adanya kelas kecil yang terdiri dari 5 siswa saja, dan yang keempat, adanya kelas sosialisasi, kelas yang bergabung dengan Sekolah Umum Devastu Klaten. Yang kelima, adanya diet CFGM, dan diet makanan sehat. Dan yang keenam, adanya pembelajaran keagamaan, adanya sholat duha, sholat zuhur, pemberian hadis, dan hafalan Asmaul Husna.
Yang ketujuh adalah pembuatan buku yang disesuaikan dengan kemampuan anak atau kebutuhan siswa yang dibuat oleh guru dan tim sekolah khusus dan rumah terapi Idovastu Klaten. Dan yang kedelapan, adanya pembuatan laporan bulanan. Yang ke-9 adanya rapot, dan yang ke-10 adanya buku komunikasi, buku konseling, dan buku panduan siswa. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian. Bapak itu tadi adalah sekilas dari kami, Sekolah Khusus dan Rumah Terapi Idovastu Klaten. Baik, langsung saja kepada Bapak Suswanto Heri Purnomo. Berikut masih ada pertanyaan Bapak dari beberapa peserta kita. Yang pertama ini dari Ibu Nur Ariana Fitrianingsih, Magister Pendidikan. Beliau bertanya bagaimana asesmen, apakah ada format panduan yang sesuai dengan masa pandemi kali ini, Bapak? Gitu. Mungkin kepada Bapak Suswanto Heru Purnomo, SPSI Magister Education, bisa langsung menanggapinya, Bapak? Mohon maaf, Bapak. Ya, mohon maaf. Ya. Mikrofonnya. Ya. Jadi terima kasih Bu Nur pertanyaannya. Kalau untuk format instrumennya mungkin tidak perlu disesuaikan, tidak masalah, sama masih, tetapi teknis pelaksanaannya mungkin ya sedikit diubah. Ya, sekali lagi misalnya yang pertama tadi saya jelaskan, kalau sebelumnya yang melakukan adalah guru atau tim di sekolahnya, sekarang yang melakukan adalah orang tuanya. Kerjasama orang tua dan guru itu sangat penting gitu ya, sangat penting, dan orang tua di rumah itu juga harus tahu juga apa yang dilakukan sekolah gitu, apa yang diberikan oleh sekolah itu juga harus tahu. Makanya pada saat pandemi seperti ini perlunya kerjasama baik dalam pembelajaran, baik dalam perencanaan pembelajaran atau persiapan pembelajaran termasuk asesmen. Jadi sekali lagi yang disesuaikan menurut saya bukan instrumennya ya, bukan instrumennya, tetapi yang disesuaikan adalah alurnya atau teknis pelaksanaannya yang disesuaikan. Kalau biasanya yang melakukan adalah tim guru, sekarang yang melakukan adalah orang tua, tapi berdasarkan supervisi, berdasarkan bimbingan, mengacu bimbingan atau ya supervisi yang sudah diberikan atau sudah dilakukan oleh guru sekolah seperti itu. Jadi sekali lagi di awal bisa kita pandu dulu orang tuanya, ini instrumennya, ini cara menggunakannya, begini kita jelaskan, baru orang tua pulang ke rumah menggunakan instrumen asesmen tersebut, dilaksanakan, diakses anaknya yang ada di rumah. Mungkin itu, Bu Nur. Baik, terima kasih kepada Bapak Suswanto Heru Purnomo, SPSI Magister Education atas tanggapannya. Mungkin itu Ibu Nur. Langsung saja Bapak, ini ada satu pertanyaan. Ini dari Ibu Dwi Nur Rohmah. Anak berkebutuhan khusus sudah ditemukan diagnosanya, dan kami sudah berikan program sesuai dengan kebutuhan.
Di awal-awal program yang diberikan dapat berjalan dengan baik dan lancar. Namun akhirnya terapi anak menolak belajar sehingga tercapai dengan target perkembangan terapinya. Padahal terapi memberikan materi sesuai dengan kebutuhan anak. Nah, itu sebaiknya sebagai tenaga terapis, bagaimana cara menggali permasalahan yang terjadi pada anak. Seperti itu, Bapak. Ya. Bisa ditanggapi. Oke, mohon Bapak untuk membuka mikrofonnya. Nah ini, Oke, makasih terima Bu Dwi. kasih, Bapak. Ini pernah ini saya alami juga. Saya alami waktu saya dulu menangani jadi terapis juga. Pernah saya alami. Jadi anaknya padahal sudah sesuai dengan assessment, sesuai dengan apa yang harus dilakukan gitu, program-programnya mengacu pada hasil assessment. Tetapi kenapa tidak jalan gitu ya, tidak jalan. Nah, apa masalahnya? Ternyata memang ya itu tadi saya jelaskan, apalagi untuk anak autis ya, kita harus jeli, harus cermat gitu. Untuk anak autis itu harus jeli, harus cermat ketika menghadapi anak autis misalnya. Karena sekali lagi anak autis bisa jadi itu permasalahan yang terlihat itu hanya kecil saja, tetapi ada permasalahan besar di belakangnya karena ada gangguan neurodevelopmental, ada gangguan permasalahan saraf perkembangan di belakangnya. Nah, contohnya waktu itu saya seperti ini, anaknya juga tidak jalan, tidak bisa kegiatan. Saya komunikasikan dulu ke orang tua, apa saja yang disukai, apa saja yang disenangi. Nah, itu juga melakukan salah satu tahapan dari terapi ABA ya. Itu kita lihat hal-hal apa saja yang disukai, yang sangat disukai dan tidak disukai. Nah, itu harus kita cermati dulu. Nah, itu bisa jadi itu merupakan pemicu atau bisa menjadi penguat akan kelancaran dari pembelajaran yang kita berikan. Pada waktu kalau kasus saya waktu saya temui yang masih saya ingat itu ternyata anaknya sangat suka pada hal-hal yang berbau dengan sayuran, berbau buah-buahan. Jadi ketika pembelajaran yang lain misalnya mengenal warna, kita kenalkan warna-warna yang kartu warna seperti itu tidak jalan. Hijau, pilih warna, pilih merah, tunjuk hijau, itu tidak jalan. Nah, saya juga bingung ini kenapa ini ya. Ternyata setelah saya komunikasikan ke orang tua, ternyata dia sangat suka, sangat rigid dengan hal-hal yang berbau sayur-sayuran dan buah-buahan. Akhirnya saya modifikasi media pembelajarannya. Saya misalnya pengenalan warna, saya pilih buah-buahan yang berwarna hijau. Untuk yang merah warna jambu misalnya, buah jambu, yang hijau misalnya buah mangga seperti itu. Dan itu akhirnya jalan. Dia mau menunjuk karena memang sudah tertarik dulu pada kartu warna yang ada warna buahnya. Itu pada awalnya sama, tujuannya sama, mengenalkan warna hijau gitu. Tapi tadi di awal tidak jalan karena kartu warnanya hanya kartu polos saja, kartu polos seperti yang mungkin Bapak Ibu punya juga, saya dulu punya polos saja, warna hijau, warna kuning, warna merah seperti itu. Nah, ternyata itu tidak jalan. Sekali lagi kita harus cermat, harus jeli pada anak-anak yang kita hadapi. Kita pahami dulu, kita benar-benar kenali dulu anak tersebut, kita gali permasalahan yang ada di belakangnya. Mungkin itu untuk mengetahui misalnya ada program yang tidak jalan padahal sudah sesuai dengan prosedur. Mungkin itu bisa sedikit menjawab Bu Dwi, berbagi pengalaman saja. Oke, baik. Terima kasih kepada Bapak Suswanto Heru Purnomo, SPSI Magister Education atas tanggapannya, Bapak. Mungkin itu Ibu Dwi. Mungkin bagi peserta yang masih mengirimkan pertanyaannya, mungkin mohon maaf, ini karena waktunya sudah terbatas, jadi mungkin bisa disambung pada kesempatan webinar lain kali mungkin insya Allah. Oke. Yeah. Mungkin mohon izin Bapak sebelum nanti
live dari sesi webinar kali ini, mohon izin untuk ikut foto terlebih dahulu. Untuk peserta, mohon nanti tetap membuka layar screen-nya karena insya Allah kita akan membuat foto bersama terlebih dahulu. Mohon untuk peserta yang masih belum dibuka, kami sampaikan kembali untuk membuka layar screen-nya. Gitu. Baik, untuk peserta selanjutnya yang belum mengirimkan absen pada link yang sudah dibagikan oleh panitia, mohon untuk segera absen ya semuanya, karena hal tersebut berkaitan dengan pemberian sertifikat di akhir acara nanti. Baik, ini insya Allah link sudah dikirim oleh panitia dan mohon untuk segera mengisinya seperti itu. Mungkin? Oke. Oke, 3, 2, 1. Baik, oke. Oke, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Suswanto Heru Purnomo SPSI Magister Education atas penyampaian materi pada kesempatan webinar sesi kedua kali ini. Dan begitu juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, baik yang berada di Zoom, room meeting kali ini, dan juga peserta yang live streaming YouTube di Sekolah Khusus dan Rumah Terapi The Fastu Klaten. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas terselenggaranya webinar pada sesi kedua kali ini. Semoga acara pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semuanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Itu yang bisa kami sampaikan, dan sebelumnya kami mohon maaf selaku pembawa acara pada kesempatan kali ini apabila terdapat Hadirin yang berbahagia, memasuki acara terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara webinar pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya akhiri, saya ingin menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, untuk hari Jumat tanggal 11 September 2020, insya Allah kita akan kembali lagi di webinar psikologi anak berkebutuhan khusus yang ketiga. Insya Allah dengan narasumber Dr. Joko Yuwono, MPD, Pendidikan Khusus dan Pusat Studi Difabilitas UNS Surakarta. Dengan moderator Ibu Umi Nur Hasanah SOS. Dengan tema strategi yang tepat dalam penanganan perilaku anak autis di sekolahan. Insya Allah itu pengumuman pada hari ini. Saya Agung Sofyan Darmadi, mewakili rekan-rekan panitia, mohon maaf apabila ada kesalahan dari kami, sekaligus mohon undur diri. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo Mi. Boleh dimatiin? Oh enggak. Halo teman-teman semuanya. Halo. Dadah. Bella. Kami dari Sumatera. Dadah. Jangan lupa di-share materinya ya. Juga. Halo. Siap.
Siap, insya Allah Ibu. Materi sama itu ya. Besok ketemu lagi. Terima kasih. Mau tak screenshot. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kayaknya itu anakku lah. Ini anaknya. Kenapa, Bun? Dokumen ini, Ustaz. Kenapa? Yes. Aku keluar. Baik, terima kasih kepada narasumber. Terima kasih kembali. Izin les ya, izin les. Untuk Yeni. Ya. Terima kasih untuk semuanya. Tadi di masyarakat di doang membeli. Kapan itu yang 8 juta itu? Oh iya, tidak apa-apa. Bisa untuk belakang kamera, jadi satu alternatif. Iya, wes. Ya. Baik saya ya. Lanjut. Gak bisa masuk wajah. Paramu. Bu Sri Hastuti, Juliana Fitriastuti. Selamat siang semuanya. Oh, sudah absensi? Belum. Dia mau yang ngurusin. Ini raketa ya. Pas ada umur-umur ya mungkin Raisa katut.